agaknya kita tidak perlu bersedih kalau sakit. Mungkin kita bahagia. Kenapa? Selanjutnya yang ketiga, nah ini berkaitan dengan akidah kita. Bagaimana pandangan Islam terhadap sakit? Pandangan Islam terhadap sakit. Bagaimana kita sebagai seorang Muslim menyikapi penyakit yang menghinggapi diri kita, yang sedang menimpa diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kalbu kita, seharusnya sikap kita terhadap penyakit yang kita lakukan. Maka perlu kita pahami bahwasanya yang pertama, penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh jadi merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar bagaimana? Agar kalian diuji. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya? Jadi kita di dunia ini penuh ujian. Baik itu ujian kesenangan maupun ujian penderitaan. Orang kaya mungkin diuji dengan hartanya, pejabat diuji dengan jabatannya. Begitu juga dengan penyakit, penderitaan yang kita derita saat sekarang ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetap sabar. Apakah dengan penyakit ini semakin meningkat ibadah kita, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus kita pahami sehingga kita mampu menjalani ujian dengan baik. Yang kedua ini hadiah. Perlu kita pahami kalau seandainya kita pahami ini, agaknya kita tidak perlu bersedih kalau sakit. Mungkin kita bahagia. Kenapa? Yang kedua, sakit merupakan penghapus atau penggugur dosa kita. Hadisnya sahih, muttafaq alaih. Muttafaq alaih ini disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sepakat bahwasanya hadis ini sahih. Maka hadisnya, mayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala azam wala ghammin hatta syauka yushaquha illa kaffarallahu biha min khataya. Tidaklah menimpa seorang muslim satu kelelahan, sakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, dan duka. Bahkan sampai duri yang mengenai dirinya pun, yang menusuk kaki tangannya, kecuali Allah akan menghapus dengannya dosa-dosanya. Luar biasa dong. Duri yang menusuk tangan saja, menusuk kaki kita, bisa menjadikan penghapus atau penggugur dosa-dosa kita. Kalau kita menyikapinya benar. Kemudian kesusufi tersenyum kaki yang keluar umpat cacian kata-kata kotor itu bukan menggugurkan dosa, justru menambah. Tapi kalau kita bersabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembalikan kepada Allah bahwa segala sesuatu itu tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Sakit dan sembuh itu datangnya dari Allah. Baiklah. Sakitnya seseorang menjelang kematiannya bisa menjadikan penggugur dosa. Makanya banyak orang yang lama sakit, sabar menjalani sakitnya, dan qadarullah, takdir kehidupannya di sana, meninggal dunia, kelihatannya tenang, makanya bersih wajahnya, tidak nampak penderitaan dari raut wajahnya. Karena apa? Karena dia sabar dan dosa-dosanya telah digugurkan oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau kita bezu untuk melihat orang sakit itu, diperbanyak nasihat agar mereka sabar. Selanjutnya teguran bahwasanya nikmat sehat itu sangat luar biasa. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, dua kenikmatan yang kebanyakan orang terlupa darinya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ya, kapan kita merasa bahwasanya sebuah taring kita ini bermanfaat, sungguh nikmat luar biasa, satu taring saja, ketika sakit atau sudah copot, tidak susah makan, atau geraham kok
nikmat geraham ini terasa ketika sakit. Banyak kita lupa. Dan banyak yang terjadi pada saat sekarang ini. Orang mengorbankan kesehatannya demi mendapatkan dunia yang dia impikan. Betul tak? Kadang untuk mencari makan lupa makan. Lucu, tidak lucu. Dia kerja untuk mencari makan, sementara mencari makan lupa makan. Gaya ulama kalau boleh membagi nikmat Allah itu nikmat yang paling rendah itu nikmat dunia, Bu. Harta, kekayaan, jabatan. Itu nikmat paling rendah, Pak. Bu. Betul lah, Bu? Kapan kita menyadari itu nikmat yang paling rendah? Ketika tubuh kita telah sakit. Tidak sedikit, Pak, Bu. Orang yang sudah menumpu hartanya, mengumpulkannya, seolah-olah ia akan bahagia nanti ketika ia pensiun, ketika tua. Justru ternyata yang terjadi ya stroke, diabetes, dan lain sebagainya. Rela tidak dia menghabiskan hartanya untuk kesembuhannya, Bu? Makanya ada kelainan kalau orang tidak mau mengobati dirinya demi memelihara hartanya. Lantas sudah bisa jalan, lalu habislah berusaha. Wah, kita jual loto, kagak itu sekarang. Bahkan banyak cerita kan, udah jauh sudah saya berobat ke Singapura, berobat ke sana, mari dimaki orang raja ada tanggal. Demi apa? Demi kesembuhan. Rela tak ia menghabiskan hartanya? Rela tak ia menjual mobil mewahnya? Rela. Karena apa? Ia menginginkan kesembuhan. Makanya sehat itu murah, sakit itu mahal. Sehat itu cukup jalani pola hidup dan pola makan yang benar, insya Allah sehat. Tapi kalau sudah sakit, sudah sarang-sarang pipi, BPJS saja lah. Bahkan banyak penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS. Kan? Bahkan tak sabar dengan BPJS, lama-lama antrian BPJS mah, akhirnya dikorbankan, pakai salah, jual salah, tanah, gadaikan. Gitu. Makanya teguran bagi kita bahwasanya nikmat sehat itu sangat luar biasa. Nah, selanjutnya di dalam Islam itu agama yang penuh dengan adab. Jika seandainya kita betul-betul menjalankan sunnah Rasulullah SAW, kita tidak butuh lagi pelajaran-pelajaran adab-adab lainnya. Apakah itu masalah toleransi, pendidikan, moral, pendidikan etika, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah full totalitas mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dari bangun tidur sampai tidur kembali, ada diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan meludah saja diajarkan tidak? Bagaimana cara meludah? Meludah mengarah ke diajarkan. Dan orang sakit pun ada adabnya agar sakit kita ini betul diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau justru sakit kita ini menjadi penggugur dosa-dosa. Adabnya yang pertama, orang yang sakit adalah sabar dan ikhlas. Yang kedua yang terpenting adalah bertaubat. Boleh jadi sebab sakit kita ini adalah karena dosa-dosa yang telah kita lakukan pada dahulunya. Kita mesti bertaubat karena apa? Karena kesembuhan sakit dan kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang harus kita dekati, yang kita rayu itu pengobat atau Allah. Pengobat atau penyembuh. Penyembuh, yang maha penyembuh itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bertaubat kita. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bertobat kita, mohon ampun segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adab orang sakit itu pertama bersabar dan ikhlas, yang kedua bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga meningkatkan dan memperbaiki ibadah. Kayak di antaranya kata Rasulullah SAW, obatilah sakit di antara kalian dengan bersedekah, banyak bersedekah. Jadi meningkatkan ibadah, memperbaiki kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, baru kita berikhtiar berobat, mendatangi pengobat, dokter,
tenaga penyiar lainnya, penyiar tradisional yang kira-kira kita yakin merupakan salah satu wasilah sebenarnya. Ingat wasilah Pak ya. Kenapa? Dan ini perlu kita pahami, kita sebagai pengobat, sebagai dokter, tenaga medis konvensional, penyiar tradisional dan lain sebagainya. Ingat, kita ini bukan Tuhan, kita ini bukan penyembuh. Kita ini pengobat. Kita merupakan wasilah bagi seseorang, ikhtiar bagi seseorang yang berikhtiar menjemput kesembuhan. Ini yang perlu kita tanamkan sebagai kepribadian kita sebagai seorang pengobat. Maka bedanya seorang tabib di dalam Islam, seorang beragama Islam dengan yang lainnya, kita ini bukan hanya sekedar pengobat saja, Pak. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi di dalam Islam itu seorang tabib itu bukan hanya orang sakit datang, kita obati, sembuh, bukan itu saja. Seorang tabib itu adalah mampu menjaga kesehatan orang sekitarnya. Memberikan nasihat, memberikan advice. Kayak dikatakan oleh Imam Syafi'i, jangan pernah tinggal di satu tempat yang tidak ada ulama yang akan menunjukkan halal dan haram, dan tidak ada tabib yang akan menunjukkan tentang kesehatan badan. Kalau ini fungsi tabib di dalam Islam ini berjalan, justru itulah yang akan menekan nantinya angka orang-orang sakit di daerah tersebut. Jadi kita ini juga dai, kita ini juga penasehat. Di kita ini bukan hanya sekedar orang datang dilayani, diobati, sembuh atau tidak sembuh, bukan itu saja. Tapi jauh sebelum itu kita sebagai dai, penasehat pada orang-orang sekitar. Jika ini berjalan, fungsi tabib di dalam Islam ini berjalan, apakah itu ia sebagai seorang dokter, perawat, bidan, penyiar tradisional, popurit dan lain sebagainya. Jika ini berjalan di tengah-tengah masyarakat, inilah yang akan mampu menekan tingkat sakit yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena sudah dapat dipastikan bahwasanya penyakit yang datang pada seseorang itu pada umumnya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah dari pola hidup dan pola makan. Itu hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahwasanya ini kepribadian, bahwasanya inilah ruhiyah seorang topuris, ruhiyah seorang tabib itu seperti itu. Mampu memberikan nasihat, wejangan, dakwah kepada para pasien. Nah, yang ketiga, bahwasanya Tibbun Nabawi itu merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Kalau kita diajarkan, Bu, sekarang ini gosok gigi berapa kali, Bu? 2 kali. Ini mohon maaf ya ibu-ibu, ibu bapak dokter kan kalau secara ilmu sekarang kita diajarkan gosok gigi dua kali ya, sebelum tidur dan setelah sarapan. Tapi kalau Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana? Kalau seandainya tidak membebani, memberatkan kepada umatku, maka Rasulullah SAW akan mewajibkan kita untuk bersiwak setiap kali berwudu. Minimal berapa kali, Bu? 5 kali. Kalau belum lagi nanti tahajudnya 6 kali. Belum lagi nanti duhanya 7 kali dan lain sebagainya. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk berolahraga. Seperti renang. Bahkan di dalam satu hadis, dalam Aisyah, katanya kami sering berpacu lari dengan Rasulullah SAW. Artinya, olahraga juga merupakan kepribadian Rasulullah. Ini bukan advice sekarang saja, tapi sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak banyak makan, bahkan kata Rasulullah makanan itu 1 orang cukup untuk 2 orang, 2 orang cukup 3 orang dan begitu seterusnya. Rasulullah setiap habis makan selalu menjilati tangannya. Itu kira-kira fungsinya bagaimana, Pak?
untuk membantu pencernaan. Mungkin kalau istilah apa ya, kalau mohon maaf mungkin secara medis saya tidak gitu, macam enzim ya Bu ya, ada di tangan. Kalau orang yang kurang dulu kan, oh, jadi kapok-kapok dan dipegang-pegang makanan pakai tangan nanti basi karena zat yang ada di tangan. Karena Rasulullah SAW setiap habis makan menjilati tangannya itu membantu untuk prosedur. Rasulullah SAW makan dengan pelan, perintahkan kita untuk makan dengan pelan, jangan terburu-buru. Kalau istilah orang penginjil, kalau makan itu sambil berzikir 33 kali punya. Agar bagaimana tidak kiri kanan langsung gol, bulat-bulat makan, itu justru membuat lemah lambung kita. Jadi penyebab asam lambung, penyakit masalah lambung itu bukan hanya makan tidak teratur. Justru Rasulullah makannya tidak teratur karena makan kebiasaan kita. Makan tidak dikunyah, ya kan? Atau sedikit-sedikit makan. Nah, itulah di antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, di antara hadisnya yang dalam tentang kesehatan dari Nabi SAW, di mana beliau melarang seseorang minum sambil terbuka. Ternyata juga ada efek pada kesehatan seseorang. Bagaimana sunnah minumnya Rasulullah Bapak Ibu? Ada yang sudah tahu Bu? Hah? Duduk terus pakai tangan kanan, terus disunnahkan sebelum minum melihat yang kita minum. Baca bismillah, minum sedikit-sedikit, istilahnya minimal 3 teguk, 3 raguk. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Jadi minumnya pelan-pelan agar betul-betul air tersebut bermanfaat begitu. Tidak seperti minum sambil berdiri, dituang langsung, ya kan? Justru akan merusak organ yang ada dalam. Ini antaranya. Kalau Abdurrahman sudah terlibat. Yang keempat ini, pentingnya kita memahami, mempelajari Tibbun Nabawi itu untuk melawan subhat dan propaganda pengobatan barat atau pengobatan di luar Islam. Ini mungkin yang sudah pernah disampaikan juga oleh Rasulullah Rahman. Ini hadisnya, sungguhnya yang halal itu jelas, bagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara yang subhat, yang masih samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatan. Jadi banyak yang syubhat. Kalau yang datangnya bukan dari Islam, itu perlu kita kaji kembali, perlu kita pelajari kembali apakah itu betul-betul halal, betul-betul bisa kita konsumsi dan lain sebagainya. Saja yang dapat kita sampaikan karena sesuai yang telah membatasi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.